welcome back with me, Haliza Official. Ya, ketemu lagi. Hari ini aku mau jawabin Q&A dari kalian semua. Dan aku udah buka Q&A di Instagram aku di sini. Nah, sekarang waktunya aku jawab Q&A-nya. Oke, ini pertanyaan pertama ya. Kalau ikut Olimpiade biasa di mana kakak? Nah, aku ada dua nih guys yang biasa aku ikutin. Yang pertama ada Olimpiade Siswa Indonesia, itu pas aku kelas 10. Terus yang kedua ada di lembaga prestige. Nah, yang Olimpiade Siswa Indonesia ini itu eventnya itu setiap bulan kalau nggak salah. Ya benar, tiap bulan. Nah, di setiap OSI-nya ini, di setiap bulannya itu aku kadang daftar 5-6 mapel. Itu mapel yang aku minati, kayak biologi, fisika, kimia, ekonomi, sosiologi, sama bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kadang bahasa Inggris ini aku ikut, kadang enggak gitu. Dan ini tuh optional. Kalau aku mood ya aku ikut, kalau enggak ya enggak gitu. Tapi baru ikut bahasa Inggris ini tuh sekali aja, jadi ya enggak aku masukin ke biasanya aku daftar kayak gitu. Nah, yang kedua itu ada lembaga prestige kan guys. Nah, di lembaga prestige ini juga itu setiap bulan. Itu dia itu daftarnya lewat ini. Ada webnya sendiri kayak gitu. Nah, sama juga tapi bedanya di lembaga prestige ini tuh aku ikut olimnya tuh pas kelas 12. Jadi kelas 11 itu aku bener-bener sibuk banget, jadi aku gak ada kepikiran buat ikut olim. Jadi kelas 10 terus kelas 11 itu istirahat, kelas 12 baru aku mulai lagi di lembaga prestige ini. Nah, sama kayak kelas 10, cuman bedanya itu pas kelas 12 ini itu kan peminatannya lebih spesifik ya. Jadi aku biasanya ikut fisika, kimia, biologi, bahasa Indonesia, terus sosiologi, sama bahasa Inggris terkadang. Gitu guys. Oh, sama kedokteran. Bahasa Inggris ini tuh enggak. Aku ikut kedokteran. Ada di bedanya OSI sama lembaga prestige itu, kalau semisal OSI itu dia itu bidangnya di bidang umum yang ada di SD, SMP, SMA gitu. Kalau semisal di lembaga prestige ini tuh ada kayak bahasa Mandarin, Jepang kayak gitu, sama kedokteran dasar kayak gitu. Nah, aku biasanya ikut yang kedokteran gitu guys. Oh ya, di lembaga prestige ini tuh dia itu ada cabang lombanya gitu guys. Jadi misal kayak OSPN itu aku pertama kali tuh ikut yang Olimpiade Siswa Nasional kalau nggak salah itu. Pokoknya itu bukan OSI, yang di lembaga prestige itu yang pertama aku ikuti itu OSI Sumpah Pemuda. Nah, itu aku daftar 5, cuman yang ku ikuti ada 2 aja karena aku lupa kalau semisal di hari itu aku ada jadwal foto yearbook kan Jay, foto yearbook gitu. Nah, jadi yang ku sempet ikuti itu 2 aja. Nah, ini pun ngerjainnya itu di mall guys. Aku lagi main ini di rumah hantu itu sambil ngerjain sosiologi, terus makan sambil ngerjain kedokteran. Bayangin. Kayak gitu ya guys ya. Oke, pertanyaan kedua, spill gaya belajarnya dong kak. Nah, gaya belajar aku itu kayak gini guys. Nah, asal kalian tahu, aku itu jarang belajar orangnya ya. Jadi setiap guru jelasin di kelas itu aku selalu dengerin baik-baik dan memahami apa yang dijelasin sama guru aku. Dan aku juga nyatet di buku juga biar bisa nge-review pelajaran dari guru aku sebelumnya gitu. Nah, setiap habis guru jelasin itu kan pasti kita selalu dikasih latihan soal kan buat mengetahui sejauh mana pemahaman kita soal pelajaran tersebut kan. Nah, habis gitu ya udah aku kerjain latihan soalnya, habis gitu udah selesai. Aku belajar lagi pas ujian, itu pun aku belajarnya bukan yang dipus banget gitu loh. Jadi aku cuman nge-review ulang terus memahami bentar terus udah selesai kayak gitu. Karena kenapa? Karena sebelumnya pas guru jelasin itu aku benar-benar memperhatikan dan memahami banget. Jadi pas di review ulang itu ingatanku kembali lagi ke situ kayak gitu guys. Terus juga aku les
biar ya meningkatkan pemahaman gitu. Oke, pertanyaan ketiga ini ya. Kamu bisa menang lomba sebanyak itu, cara belajarnya gimana sama cara manage waktunya. Nah, cara belajarnya udah aku jelasin sebelumnya ya. Kalau misal cara belajar untuk olimpiadanya ya gini guys. Setiap perlombaan itu, olimpiade itu pasti sebelumnya pasti dikasih kisi-kisi kan. Nah, aku belajar kisi-kisi tersebut ya. Tapi nggak yang terlalu di-push banget gitu belajarnya. Kayak gitu. Terus cara manage waktunya. Nah, kebetulan setiap olimpiade yang aku ikutin itu waktunya itu di weekend guys. Jadi nggak terlalu mengganggu aktivitas sekolah aku kayak gitu. Ya, kayak gitu aja sih guys. Oke, pertanyaan keempat ini, buat bisa ikut pertukaran pelajar apa aja yang perlu disiapin kak? Terus ada seleksinya juga nggak? Nah, kebetulan program pertukaran pelajar ini itu ada di sekolah aku guys, dan itu baru diadakan tahun pertama itu di angkatanku ya, pas aku kelas 11 nggak ding, kelas 12, kenaikan kelas 12 lah, itu baru pertama kali diadain di sekolah aku. Nah, kebetulan itu sekolahku ikut program yang ada di Instagram itu resmi ya, itu di sini ya, di sini itu di situ. Dan itu nggak hanya sekolah aku guys, tapi SMA aku, pokok satu yayasan SMA Hang Tua Surabaya, SMA Hang Tua Surabaya itu ada SMA 1, SMA 2, SMA 3 atau 4 gitu, terus sama SMA 5 SMA aku tuh guys. Dan juga nggak ada seleksinya karena kalau yang mau ikut ya tinggal ikut aja, tinggal daftar aja gitu, kayak gitu. Untuk persiapannya yang pertama adalah uang dan uang. Terus ada paspor sama diri kita, terutama HP guys. HP ini buat ngisi apa ya, kayak dokumen-dokumen buat di sananya. Kebetulan aku itu pertukaran pelajar di Malaysia dan ada liburan juga ke Singapura, jadi perlu ngisi kayak ya ngisi keperluan saat masuk ke Singapurnya nanti kayak gitu. Juga jangan lupa barang-barang yang kalian perlukan saat di sana nanti, itu yang perlu disiapin guys ya. Seperti itu. Uang jajan jangan lupa buat jajan di sana, sama oleh-oleh buat keluarga, teman, dan ya itu. Oke, pertanyaan terakhir ini ada tips cara agar gak cepet lupa sama ilmu yang baru aja kita pelajari dong kak. Nah, tipsnya itu kita harus sering-sering mereview pemahaman kita dengan latihan soal. Jadi harus sering-sering ngerjain latihan soal biar nggak cepet lupa. Terutama semisal kayak materi yang benar-benar susah itu harus benar-benar kalian latih kayak gitu. Dengan cara apa? Latihan soal itu tadi ya teman-teman. Ingat itu, latihan soal itu penting ya. Seperti itu. Oke guys, kita sudah ada di penghujung video ya. Sebelumnya aku mau ngasih info. Jadi aku ini lagi libur ya guys ya, 3 bulan libur, bayangin 3 bulan. Dan habis ini aku ada acara pelepasan di tanggal 17 Mei 2025 ini nanti. Dan juga aku akan mungkin berangkat ke Makassar Juli awal ya. Oh ya guys, aku alhamdulillah keterima di Universitas Hasanuddin jurusan farmasi ya. Jadi aku bakal ngerantau nih dari Jawa Timur ke Sulawesi kayak gitu ya. Nanti kalian jangan lupa kepoin vlog aku nanti di Makassar ya guys ya, pas PKKMB seperti itu. Nah, aku juga mau bagiin tips ke kalian gimana cara lolos SNBP. Tapi nggak tahu ya tahun depan ada SNBP nggak ya, nggak tahu. Pokoknya caranya tuh kayak gini guys. Yang pertama, aku sering konsul ke guru aku, ke guru BK itu gimana caranya konsultasi soal jurusan ataupun apapun itu, karena guru BK ini sangat membantu aku buat memilih jurusan sesuai minat aku kayak gitu. Juga merekomendasikan jurusan yang mungkin sesuai sama peminatanmu di sekolah kayak gitu. Maksudnya peminatan jurusan kayak gitu, jurusanmu di sekolah sama jurusanmu di
kuliah nanti. Kan ada tuh yang linjur tuh bahkan, karena ya mungkin kemauan mereka maunya linjur karena mereka lebih apa ya, lebih pengennya ke jurusan yang diminati kayak gitu, bukan karena memilih jurusan yang sesuai sama jurusan yang di SMA kayak gitu. Terus yang kedua itu sering searching ya guys ya, soal ini apa namanya, keketatan, terus daya tampung di universitasnya itu berapa, terus juga kalian harus tahu nilai rapot semester 1 sampai 5 kalian itu berapa, terus menyesuaikan sama rata-rata nilai yang ada di universitas dan jurusan yang kalian minati kayak gitu. Juga jangan lupa kumpulkan prestasi kalian, kumpulkan prestasi dan sertifikat kalian untuk menunjang keberhasilan kalian lolos di SNBP, seperti itu. Yang ketiga ini juga menjadi penunjang kalian supaya bisa diterima SNBP itu adalah alumni, track record alumni kalian. Jadi aku itu udah ada 2 yang lolos di universitas ini di jurusan yang sama kayak aku, jadi mungkin itu yang mempermudah aku bisa lolos di SNBP di Universitas Hasanuddin itu kayak gitu. Jadi track record alumni itu juga lumayan penting nih guys buat penunjang kalian lolos di SNBP, karena menjadi catatan di universitasnya kalau sekolah kalian itu mungkin apa namanya, cocok gitu, maksudnya kayak apa ya, bagus kayak gitu, karena sudah ada track record alumninya kayak gitu. Jadi mempermudah kalian buat masuk di jurusan dan universitas yang sama kayak alumnimu kayak gitu guys. Tapi nggak banyak juga yang baru masuk, kayak baru membuka jalan buat adik-adiknya. Kayak di angkatanku ini banyak yang masuk di jurusan dan universitas yang masih baru gitu, maksudnya gini, temanku nih, dia itu pengen masuk jurusan hukum di Universitas Brawijaya. Nah itu alumniku belum ada tuh yang masuk situ. Nah dia itu cari tahu ke seniorku sama guru-guru kalau misal yang masuk UB itu kebanyakan siswa eligible 10 besar lah, tapi dia ini tuh di bawah 10 besar guys, tapi dengan doa dan keberuntungan yang dia miliki, dia bisa masuk di situ kayak gitu guys. Jadi faktor keberuntungan dan juga doa itu penting guys, jangan lupa berdoa ya, berdoa. Nah jadi kayak gitu, jadi dia membuka jalan untuk adik-adiknya biar bisa masuk di jurusan dan universitas yang sama kayak dia kayak gitu guys. Yang keempat adalah selalu tingkatkan nilai kalian di tiap semester. Jangan ada, kalau semisal minimal netap lah, jangan sampai turun kayak gitu ya guys ya. Jadi kalian harus ningkatin nilai kalian setiap semesternya, dan kalau bisa itu kalian ini, kalau semisal di kelas 10 terus kelas 11 semester 4 kalian nilainya itu nggak sesuai rata-rata yang di jurusannya, kalau bisa kalian di kelas 12 nanti di semester 5 itu bener-bener ningkatin nilai sampai sesuai sama rata-rata nilai yang ada di jurusanmu nanti kayak gitu ya guys ya. Nilai itu penting buat faktor penunjang kalian lulus di SNBP, juga prestasi-prestasi kalian yang kalian punyai. FYI, aku pas daftar SNBP itu kan ya, aku pengen masukin semua sertifikat yang aku punya itu ada 30, tapi nggak bisa guys, nggak bisa masuk nggak bisa daftar. Terus akhirnya aku bukan nggak bisa daftar sih, maksudnya nggak bisa dikirim lah ya kayak gitu, nggak bisa di save. Terus habis gitu akhirnya aku cuman pakai 11 sertifikat yang aku punya, dan itu yang sesuai sama jurusanku, kayak biologi, kimia, sama kedokteran kayak gitu guys ya. Seperti itu ya. Terima kasih sudah menonton video aku. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe, dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya biar tahu video aku yang baru. Bye bye.